pada Bapak Prabowo, Presiden baru kami. Tolong kami Pak, di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Kita diyakini Pak, tolong Pak, tolong Pak. Kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun lama semua kita Pak. Tekan Pak, tolong Pak. Tolong Pak, tolong segera Pak. Halo pemerintah Indonesia, bantu kami ya, bebaskan kami dari Kampong Chom, Buffet, tepatnya di perbatasan Vietnam. Kami saat ini kondisinya di Borgo. Cuma di ruangan kamar mandi. Kami nggak makan 3 hari, terus Tolong kami juga nggak diizinkan untuk minum, terus nggak diizinkan untuk kencing ke WC. Tolong kami ya pemerintah Indonesia. Nah, itu tadi beberapa aduan warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja ya. Jadi mungkin mereka itu pada saat mau bekerja ke Kamboja itu mereka itu diiming-imingi gaji besar, diiming-imingi bakalan bekerja di kantor sebagai admin atau sebagai apalah kan. Padahal pada kenyataannya mereka itu bekerja sebagai scammer atau penipu. Bahkan di antara mereka ada juga yang bekerja di situs-situs judi online. Ini perlu kalian ketahui ya, yang namanya kerja scammer, kerja di situs-situs judi online, pasti kalian akan diberikan target. Nah, jadi apabila kalian tidak bisa mencapai target yang telah diberikan tersebut, kemungkinan kalian akan mendapatkan penyiksaan, kemungkinan kalian akan tidak diberi makan ataupun tidak diberi minum, kalian akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga nih ya. Jadi mereka itu membawa kalian itu dari Indonesia itu pastilah sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi apabila kalian tidak bisa mencapai target kerja yang mereka berikan, pastilah mereka akan melakukan penyiksaan terhadap kalian. Kalian akan dikurung, kalian tidak akan diberi makan, tidak akan diberikan minum. Bahkan organ tubuh kalian seperti ginjal kalian akan mereka jual untuk keuntungan mereka. Nah, biar kalian tahu ya, bagaimana cara mereka itu mengambil ginjal kalian. Mereka akan membelah perut kalian itu, memotong perut kalian itu tanpa dibius. Mereka akan melakukan operasi untuk mengambil ginjal kalian itu tanpa melakukan bius. Jadi coba kalian bayangkan gimana rasa sakitnya. Makanya nggak sedikit orang-orang yang telah diambil ginjalnya itu pada akhirnya mereka akan meninggal. Sekali lagi saya tekankan di video ini ya kepada kalian ya, jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar di Kamboja. Karena iming-iming gaji besar itu hanya sebagai umpan buat kalian, agar kalian tertipu dengan bujuk rayu mereka. Jadi saya harap kalian sebagai manusia yang berpikir, cobalah lebih bijak lagi ya dalam memilah-milah pekerjaan. Jangan karena kehidupan kalian yang susah di negara kalian, di kampung kalian, terus akal sehat kalian hilang begitu saja. Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand dan Myanmar. Kalau boleh hari ini ya, saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO. Dia masih mau kerja? Enggak, dia mau minta pulang. Minta pulang? Terus pulangkan. Kalau menurut adik ini untuk pulang ada biaya deh? Itu kalau kita melapor ke KBRI prosesnya lama Pak, karena pihak KBRI Kamboja sama orang Kamboja itu kayaknya bermain. Oh, dugaan kita ya? Iya, dugaan kita itu di luar karena ya, prosesnya lama. Pengetahuan saya itu pihak KBRI nanti atau pihak kepolisian Kamboja menelpon pihak perusahaan, ada beberapa orang yang bakal mau keluar dari perusahaan. Itu bakal disiksa, itu memang nyata. Malah kalau kita lapor ke KBRI malah kita disiksa. Iya. Oh, macam ada satu di dalam tuh macam ada mata-mata dalam KBRI atau kepolisiannya. Dia ngasih kabar dulu ke pihak perusahaan, baru yang mau keluar tadi disiksa dulu. Nào đẩy lùi anh nhá.
Mình bên bằng hết đi nào. Thiếu nhiều quá. Còn nhiều anh rồi anh bảo. Thế anh ở lại anh biết. Hết rồi rồi. Cho đủ đủ nhá. Cố gắng mấy con. Cái này tính hết là máy đang bên kia mà. Sao cả? Không. Không đi đây. Thả đi ý đi. Không hết. Không, mình không thấy được rồi. Giờ vậy chưa? Nhưng mà cảnh toàn có thấy luôn không? Thì cho còng xăng rồi. Không thấy rồi. Termiskin di ASEAN. Ternyata negara Kamboja adalah negara yang paling miskin di kawasan Asia Tenggara. Sepertiga dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, dengan penghasilan rata-rata per bulan hanya sekitar Rp800.000 jika dirupiahkan. Kondisi di negara Kamboja ini sangat miris teman-teman. Akibat kemiskinan, banyak anak-anak di bawah umur dipaksa untuk bekerja oleh orang tuanya demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan banyak para wanita remaja di Kamboja yang rela menjual tubuh demi menopang perekonomian keluarganya yang miskin. Selain itu, yang tidak kalah mirisnya, 37% bayi di negara Kamboja mengalami masalah gizi buruk. Oke, itulah tadi video tentang bahaya bekerja di Kamboja. Jadi dengan menonton video ini saya harapkan semoga kalian bisa berpikir ulang lagi apabila ada tawaran-tawaran untuk bekerja ke Kamboja dengan iming-iming gaji besar, dengan umpan gaji besar. Nah, satu lagi nih yang terakhir nih, saya ingin jelaskan ke kalian. Nah, jadi ada banyak cara dari mafia perdagangan manusia ini dalam menyelundupkan korbannya. Salah satunya dengan melakukan transit. Jadi saya ambil contoh nih ya. Jadi si korban itu tidak langsung diterbangkan dari Indonesia menuju Kamboja, tapi melainkan dari Indonesia itu diterbangkan menuju ke Myanmar ataupun ke Thailand. Nah, jadi dari situ kemudian akan diterbangkan ke Kamboja. Jadi dia transit dulu dari Indonesia ke Myanmar, kemudian ke Kamboja, atau dari Indonesia diterbangkan ke Thailand, setelah itu menuju ke Kamboja. Nah, jadi seperti itulah cara-cara para pelaku dalam menyelundupkan korbannya untuk menuju ke Kamboja agar tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh pihak imigrasi ataupun pihak kepolisian. Oke, mungkin itu aja informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.